Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, Pendidikan Matematika, di sini akan menjelaskan materi tentang statistika. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, atas nama Silvana Hatolinggilo, dengan NIM 41420067. Kemudian ada rekan saya yaitu Seren Abdullah dengan NIM 41420032. Dan yang terakhir yaitu ada Nur Hayati Hasim dengan NIM 41420075. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, apa sih yang dimaksud dengan statistik? Statistik ini adalah kesimpulan fakta berbentuk bilangan yang disusun dalam beragam bentuk untuk menggambarkan suatu hal maupun kejadian atau peristiwa. Statistik juga bisa melambangkan ukuran dari sekumpulan data dan wakil dari data tersebut. Teman-teman sudah ketahui apa statistik? Teman-teman perlu ketahui ukuran pemusatan data itu adalah nilai yang diperoleh dari sekumpulan data yang dapat digunakan untuk mewakili seluruh data tersebut. Ukuran pemusatan data ini terdiri dari min atau rata-rata, median, dan modus. Kita masuk pada pokok pembahasan. Pembahasan pertama yaitu median atau rata-rata yang akan dijelaskan oleh Seren Abdullah. Kemudian pokok pembahasan kedua yaitu median atau kuartil yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan yang terakhir modus, yaitu yang akan dijelaskan oleh Nur Hayati. Teman-teman, kita masuk pada materi pertama yaitu min atau nilai rata-rata. Min ini adalah rata-rata hitung sekumpulan data, baik data tunggal maupun data berkelompok. Min ini juga merupakan salah satu ukuran pemusatan data selain median dan modus. Min ini dilambangkan dengan X bar. Dalam min ini ada data kelompok dan data tunggal. Sini kita akan bahas ya teman-teman. Ini rumus min data tunggal, di mana min data tunggal ini adalah dengan cara menjumlahkan semua nilai data kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada. Cara menghitung min data tunggal ini dapat dituliskan dengan rumus X bar sama dengan X1 tambah X2 sampai dengan Xn dibagi dengan N, di mana X bar sendiri itu nilai min dan N ini banyaknya data. Selanjutnya kita masuk min data kelompok. Min data kelompok ini merupakan representasi nilai yang terdapat pada suatu data yang disajikan dalam bentuk data kelompok. Nilai min pada data yang disajikan dalam bentuk kelompok itu merupakan pendekatan dari hasil bagi antara perkalian frekuensi setiap kelas dan nilai tengah pada setiap kelas dengan jumlah frekuensi. Ini rumus dari min data kelompok, yakni X bar sama dengan sigma Fi kali Xi bagi dengan sigma Fi, di mana X bar ini nilai min, Xi ini titik tengah interval kelas I, Fi merupakan frekuensi kelas I, dan sigma Fi ini jumlah frekuensi kelas I. Untuk memperdalam lagi mengenai min data tunggal dan min data kelompok, kita masuk pada contoh. Ini contoh soal min data tunggal. Sini soalnya itu hasil ulangan siswa adalah 50, 90, 73, 60, 57, dan sampai dengan 80. Ini merupakan hasil ulangan siswa. Sedangkan yang ditanyakan adalah berapakah rata-rata nilai ulangan siswa tersebut. Kita jawab. Pertama itu kita jumlahkan nilai-nilai siswa tersebut. Ini 50 sampai 80 ini kita jumlahkan nilai-nilai data siswa ini. Kemudian bagi dengan banyaknya siswa. Sedangkan yang teman-teman hitung banyaknya siswa ini adalah 10 orang. Jadi jumlah dari
nilai-nilai siswa tersebut dibagi dengan banyaknya siswa. Sini X bar sama dengan jumlah nilai-nilai siswa itu jadi 680 dibagi dengan banyaknya siswa adalah 10. Jadi 680 dibagi 10 sama dengan 68. Jadi rata-rata data nilai ulangan siswa adalah 68. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal min data kelompok. Sini soalnya itu data berat badan dari 50 siswa disajikan pada tabel berikut. Nah, teman-teman bisa perhatikan tabel di sini ada kolom berat badan itu dari 50 sampai 54 untuk frekuensi 8, 55 sampai 59 itu dengan frekuensi 9 siswa, dan seterusnya. Teman-teman bisa perhatikan di tabel. Nah, di sini ditanyakan tentukan rata-rata berat siswa. Kita bahas. Yang pertama itu kita buat dulu kolom untuk menentukan nilai titik tengah atau XI, dimana teman-teman bisa lihat nilai titik tengah dari 50 sampai 54 itu adalah 52. Begitupun untuk 55 sampai 59 nilai tengahnya adalah 57 dan seterusnya. Teman-teman bisa coba hitung. Dan selanjutnya setelah itu kita cari hasil kali XI dengan frekuensi ini, nilai titik tengah dengan frekuensi. Kita cari hasil kalinya. Jadi 52 kali 8 itu 416, 57 kali 9 itu 513, dan seterusnya. Teman-teman bisa hitung sampai dengan di baris ke 75 sampai 79. Nah, di sini kita hitung jumlah frekuensinya itu ada 50, dan untuk jumlah dari XI kali FI ini adalah 3160. Selanjutnya kita bisa hitung berapa nilai rata-rata berat badan siswa. Di sini X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI, di mana sigma FI dan kali XI ini kita sudah ketahui nilainya itu 3160, dan untuk sigma FI itu 50. Jadi 3160 dibagi dengan 50, hasilnya adalah 63,2 kg. Baik, kita masuk pada materi kedua, yaitu median atau kuartil. Median atau disingkat MI atau kuartil adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data yang terkecil sampai data terbesar, maupun sebaliknya. Apabila suatu data mempunyai median, maka mediannya tunggal. Kemudian yang pertama kita masuk pada median data tunggal. Untuk data tunggal X sampai Xn yang telah terurut dari yang terkecil ke terbesar, mediannya adalah dibagi menjadi 2, yaitu untuk N ganjil, jika banyaknya data ganjil, maka median tepat berada di tengah-tengah data yang telah diurutkan. Contohnya, tentukan median untuk data berikut ini dengan data 7, 4, 6, 5, 8, 5, 7, 9, 4. Jawabannya yang pertama yaitu kita urutkan data di atas dari yang terkecil ke yang terbesar. Dia terurut menjadi 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Kemudian karena data itu ganjil, kita bisa langsung menentukan mediannya. Mediannya yaitu data yang terletak di tengah-tengah adalah 6. Jadi mediannya adalah 6. Kemudian untuk N genap, jika banyaknya data genap, maka mediannya adalah rata-rata dari dua data yang terletak di tengah-tengah data yang telah diurutkan. Contohnya, median data tunggal berikut ini. Data ini belum terurut, maka kita urutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti diurutkan dari 4 ke 9. Kemudian kita lihat, karena dia genap, maka dia memiliki dua data yang ada di tengah-tengah.
Maka data yang terletak di tengah-tengah yaitu ada 6 dan 7. Jadi mediannya yaitu kita jumlahkan nilai dari 6 dan 7 dan kita bagi 2. Maka mediannya kita dapatkan 6,5. Kemudian kita masuk pada median data kelompok. Selain untuk data tunggal, seperti yang dibahas di atas, median juga dapat dihitung pada data kelompok. Untuk menghitung median pada data berkelompok, digunakan rumus berikut. Mi sama dengan TB ditambah N per 2 kurang FK per F dikali P. Dimana dengan keterangan Mi itu adalah median, TB itu adalah TP bawah kelas, sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Dengan N itu adalah jumlah seluruh frekuensi, FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F itu frekuensi kelas median, dan P itu adalah panjang interval kelas. Lebih jelasnya kita lihat contoh median data kelompok. Yaitu tentukan median data kelompok berikut ini dengan nilai seperti di dalam tabel. Kemudian, untuk mempermudah penyelesaian, kita tambahkan satu kolom untuk frekuensi kumulatif pada tabel di atas. Kita lihat pada tabel di samping ini. Di sini tabelnya sudah di 3, yaitu ada nilai, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Cara mendapatkan frekuensi kumulatif seperti yang dijelaskan di atas tadi, bahwa frekuensi kumulatif sebelum kelas median, artinya bahwa kita untuk mencari frekuensi kumulatif itu kita jumlahkan nilai dari frekuensi. Misalnya contohnya seperti di gambar ini, 30 sampai 39 frekuensinya 3, maka frekuensi kumulatifnya juga 3. Dan untuk 40 sampai 49 nilai frekuensinya 5. Maka 5 ini ditambah dengan nilai frekuensi sebelumnya, yaitu 3. Jadi 8. Begitupun untuk 50 sampai 59. Setelah kita dapatkan nilai 8, maka kita tambahkan 2 sampai seterusnya. Kemudian letak kelas median yaitu ada di tengah-tengah jumlah frekuensi. Karena di situ jumlah frekuensi 80, maka 80 itu kita bagi 2 untuk mendapatkan nilai mediannya, yaitu 40. Maka kelas median terletak pada kelas dengan frekuensi kumulatif memuat 40, yaitu pada kelas 70 sampai 79. Di sini kita telah menemukan TB, yaitu TP bawah kelas, yaitu 70. 70 itu dikurang 0,5 sama dengan 69,5. Kemudian N yaitu jumlah frekuensinya adalah 80. FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median, artinya pada frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu adalah 23. Kemudian frekuensi kelas median ada 25 dan panjang interval kelas itu ada 10. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang kita dapatkan di rumus. Dengan TB 69,5 ditambah 80 per 2 dikurang 23 per 25 dibagi 10. Kita selesaikan dulu nilai dulu 80 kurang 2. Yaitu 80 dibagi 2 mendapatkan 40. Kemudian kita jumlahkan 40. Bukan kita jumlahkan, tapi kita kurangkan nilai 40 dengan 23, maka mendapatkan
17. TB-nya tetap sama, intervalnya sama, frekuensinya juga tetap sama. Kemudian hasil ini kita selesaikan dulu pembagian dan perkalian, yaitu 17 per 25 dikali 10, sehingga mendapatkan 6,8. Maka TB-nya kita jumlahkan dengan hasil dari jumlah dari N, jumlah seluruh frekuensi kumulatif, frekuensi kelas median, dan panjang interval kelas, sehingga mendapatkan 75,3. Jadi median di atas yaitu 76,3. Maaf, tadi itu seharusnya hasilnya 76,3. Selanjutnya, saya akan membahas materi modus pada statistik. Nah, modus ini adalah nilai yang paling sering muncul pada sekumpulan data. Modus juga dapat diartikan sebagai data yang memiliki frekuensi terbanyak. Pada modus ini, terdapat modus data tunggal. Untuk menentukan modus data tunggal, dapat dilakukan dengan cara melihat data mana yang paling sering muncul atau data yang frekuensinya terbanyak. Contohnya, dengan hasil pengukuran ketebalan kampas rem oleh mekanik bengkel dengan satuan milimeter 5, 4, 7, 9, 8, 11, 9, 12, 5, 4, 9, 6, 8, 9. Berapakah modus data tersebut? Jadi, untuk penyelesaiannya itu, berdasarkan data nilai yang paling sering muncul adalah 9, yaitu 3 kali, sehingga modusnya adalah 9. Selanjutnya, modus data berkelompok. Nah, ini sama halnya dengan min dan median data berkelompok. Untuk menghitung modus data berkelompok ini, diperlukan alat bantu rumus. Nah, rumus yang dipakai adalah MO sama dengan TB tambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Dengan keterangan, MO di sini sama dengan modus, TB sama dengan TB bawah kelas yaitu batas bawah min 0,5, D1 sama dengan frekuensi kelas modul dikurangi frekuensi sebelumnya, D2 sama dengan frekuensi kelas modul dikurangi frekuensi sesudahnya, dan P sama dengan panjang interval kelas. Contoh modus data berkelompok. Nah, di sini dapat teman-teman lihat diketahui tabel nilai hasil ulangan siswa. Nah, hitunglah modus data nilai siswa dalam tabel tersebut. Untuk menentukan modus data berkelompok ini, dilihat frekuensi yang terbesar. Frekuensi terbesar adalah 14 yang terletak pada interval 70 sampai dengan 79. Sehingga TP bawah kelas sama dengan 70 dikurangi 0,5 sama dengan 69,5. Frekuensi kelas modul dikurangi frekuensi sebelumnya sama dengan 14 dikurangi 8 sama dengan 6. Frekuensi kelas modul dikurangi frekuensi sesudahnya sama dengan 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Dan untuk panjang interval kelas kita kurangi saja 50 dikurangi 40 sama dengan 10. Maka panjang interval kelas sama dengan 10. Nah, sekarang kita langsung substitusi ke rumusnya. Nah, TP bawah kelas tadi 69,5, kemudian D1 6 dan D2 4, dan panjang kelasnya ini adalah 10. Jadi 6 tambah 4 10 dikali 10. Nah, nilai 10 ini bisa kita coret ya. Selanjutnya 69,5 ditambah 6 kita jumlahkan saja, maka hasil modusnya itu 75,5. Jadi modus nilai siswa 75,5. Baik, itulah presentasi dari kami kelompok 11. Jika ada yang kurang dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.